Halo guys, besok kami akan melakukan survei kesesuaian dan kebutuhan jalan nih. Ikutin keseruan kita yuk, check it out. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Menurut ayat 1, rambu lalu lintas dapat dipasang pada pemisah jalan atau median. Mereka harus ditempatkan dengan jarak minimal 30 cm dari bagian terluar daun rambu, tepi paling luar kiri dan kanan pemisah jalan. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih? Nah, kita akan bahas tentang alat penerangan jalan. Sesuai dengan pasal 99 harus dilakukan di sebelah kiri atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak minimal 600 mm dari bagian terluar bangunan konstruksi alat penerangan jalan ke tepi paling kiri atau kanan ruang lalu lintas atau Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018. Nah, untuk jalan ini kayaknya sesuai ya. Lampunya nih dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas. Nah, apa tuh ya akhirnya? Selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih? Nah, bahas ya guys. Bahas marka, alat pengaman, alat penerangan jalan atau rambu lalu lintas. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, yaitu median sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C merupakan bagian dari jalan bebas, hambatan, dan jalan raya yang berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Nah, tapi kok ada yang aneh ya, di depan median ini ada genangan air. Kayaknya perlu kita usulkan lah ya nanti ke dinas terkait agar segera dibereskan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang drainase. Drainase berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pentingnya sistem drainase sebagai bagian dari infrastruktur kota untuk mencegah banjir dan menjaga kelestarian lingkungan. Tapi kayaknya dari gambar drainase ini tidak berfungsi sesuai fungsinya ya, karena tertutup fungsi itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fasilitas pejalan kaki. Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 2 ayat 1 huruf D, jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan termasuk fasilitas untuk pejalan kaki. Aneh juga nih, ini ada trotoar kok jalannya. Jalan. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih? Ya, pagar pengaman. Pada pasal 6 PM 48 tahun 2023, pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A merupakan kelengkapan jalan, fungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas. Nah, untuk jalan ini, karena kan kita tahu bahwasanya di samping sungai, jadi agar motor tidak keluar ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat pengendali dan pengaman jalan. Pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan harus diperbarui secara berkala dan secara esensial. Nah, tapi kayaknya di jalan ini alat pengamannya tidak berfungsi ya. Di sini water barrier terbuang sia-sia tuh ya. Dia ada di tengah jalan, tidak terurus sepertinya. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rambu perintah pembangunan dan atau pemasangan bangunan utilitas media informasi, iklan pembangunan atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghalangi arti rambu lintas PM 13 tahun 2000. Di sini rambunya cukup terlihat tapi ada sedikit ya. Nah, kita akan bahas tentang marka PM 34 tahun 2014. Marka pengarah lalu lintas dipasang di daerah sebelum dan sesudah adanya penghalang yang berfungsi sebagai pengarah lalu lintas. Nah, di sini markanya yaitu marka membelah ya. Tapi kan nanti ada pemisah ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih? Alat pemberi isyarat lalu lintas APIL ya tersedia namun tidak dapat berfungsi berdasarkan PM 49 2014. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lalu lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau barang. Tapi di sini apabila nggak berfungsi ya cukup aneh.
Halo guys, udah lihat video kami belum? Gimana? Udah paham nggak? Paham. Oke, sekian dari kami.